Melawan Bahrain, timnas Indonesia berhasil ditahan imbang. Soalnya yang dipakai malah wasit renang. Memang wasit biawa out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang baru main kemarin itu. Sebelum kita mulai, coba kalian sampaikan dulu satu kata buat wasitnya. Wasit. Janganlah weh, bapakku itu wasitnya. Belum dibacotin aja udah pengen ngemaki gitu ya kan. Gimana perasaan kalian habis nonton match lawan Bahrain kemarin? Kalau aku biasa-biasa aja nya. Cuma memang agak pengen kujitakkan kepala wasitnya itu sikit. Pakai Tugu Monas tapinya. Di match selanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini, timnas Indonesia harus melawan timnas Bahrain di kandang mereka. Di video sebelumnya aku udah bahas preview pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain ini. Kalau kalian belum nonton videonya, gak usah kalian tonton lagi. Ngapain nonton preview, orang matchnya pun udah main ya kan? Sebelum pertandingan ini, biar tahu kalian timnas Bahrain kena denda dari FIFA. Soalnya di pertandingan sebelumnya, supporter mereka pakai laser buat ganggu pemain Jepang. Jadi disuruh bayar denda lah mereka sama FIFA. Tapi menurutku nggak bakal kerasa lah denda ini buat mereka. Saking banyaknya duit mereka, lebih mirip disuruh bayar parkir mereka daripada bayar denda FIFA soalnya. Di match lawan Bahrain ini, Coach Sinteyong masih main pakai formasi 3-4-3 andalannya. Di posisi penjaga gawang, Coach Sinteyong masih pakai Martin Paes buat jaga gawang timnas kita. Tapi 3 back yang dipasang ini yang agak di luar prediksiku. Jordi Amat dimainkan sebagai starter di tengah, dengan didampingi J.I. Jess di kiri dan Messilgers di sebelah kanan. Tapi yang paling penting, back termahal se-ASEAN yaitu Messilgers langsung main jadi starter di match ini. Kemarin ngantongi striker MU di Liga Eropa, sekarang mau ngantongin 3 poin dari Bahrain di kandang mereka. Buat bek sayapnya ada Calvin Verdon di sisi kiri dan Sandy Wall sebagai bek sayap kanan. Kemudian duo di lini tengah diisi sama Prof Tom Haye dan Ivar Jenner. Sedangkan trio lini serang ada Wak Haji Ratnar, Lafair Strike, dan Malik Irisaldi. Nah ini nih, Malik Irisaldi inilah bukti kalau Sinteyong juga gak lupa sama pemain liga lokal. Tuduhan haters kalau Sinteyong ini cuma mau main pakai pemain liga asing aja udah terbukti gak betul lah. Soalnya kalau ada pemain liga lokal yang main bagus dan bisa bersaing, pasti bakalan dikasih kesempatan sama Coach Sinteyong. Kecuali kalau udah sering dikasih kesempatan tapi malah sering blunder macam Maguire atau buang-buang peluang macam si Nunes. Nah kalau kayak gitu lebih cocok dikasih ke tim lawan kayaknya. Sedangkan Bahrain di match ini main pakai formasi 4-4-2. Mereka bakal ngandalin pemain macam Mohamed Mahron dan pemain keturunan Nigeria Vincent Emmanuel. Ini anaknya Pak Vincent ini kurasa. Sebetulnya bisa aja Bahrain ini didiskualifikasi sebelum main. Mainin pemain haram mereka soalnya. Nampak beda kali lah susunan pemain timnas kita sama timnas Bahrain. Timnas kita diisi banyak pemain yang abroad ke Eropa. Sedangkan Bahrain banyak ngandalin pemain liga lokalnya. Wih, si paling lokal prek nih Bahrain ya kan? Kayak ambil pemain lokalnya dari La Masia-nya Bahrain. Memang betul-betul Bahrain lona lah, salut kali aku. Dari susunan pemain sebetulnya udah unggul jauh lah timnas kita. Unggul dari segi apanya nol? Semuanya lah, baik kualitas liga maupun jumlah followers IG-nya. Yang uniknya di match ini, kapten dari kedua tim sama-sama pakai nomor punggung 3. Kapten timnas Indonesia Bang J.I. Jess, sedangkan kapten timnas Bahrain si Walid Al-Hayam. Tapi kurasa memang betul lah timnas Bahrain ini Bahrain Lona. Kalian tengoklah desain nomor punggungnya Bahrain ini. Mirip kali kan sama desain nomor punggung Barcelona yang ini. Walah Bahrain Lona. Udahlah desain nomor punggungnya sama. Pas main pun pemainnya kena busung lapar semua. Kita masuk lagi pertandingannya kan. Saking ngerinya pertandingan ini, baru 1 menit main pertandingan udah harus dihentikan. Pemain Liga 1 kita Malik Irisaldi harus mendapat perawatan karena pelipisnya sobek habis benturan sama kapten Bahrain. Aku rasa ini tindakan antisipasi yang dilakukan Bahrain karena mereka nggak tahu peta kekuatan Malik Irisaldi. Apalagi kalau pemain yang baru debut ya kan. Biasanya pasti semangat dan mencoba bikin kejutan. Makanya dia langsung dimatikan di sini. Yakin kali aku Bahrain ini nggak tahu apa-apa soal Malik Irisaldi ini. Soalnya nggak pernah mereka nengok si Malik ini main. Tapi memang wajar lah, jangankan pemain Bahrain. Aku sendiri pun nggak pernah nengok si Malik ini main sebelumnya. Ya wajar lah ya, geng, nggak terlalu ngikutin Liga 1 aku soalnya. Soalnya aku lebih sering ngikutin lawannya MU. Kemudian pada menit ke-11 pemain haram mereka bikin tackle keras berbahaya ke Calvin Verdon. Memang pemain haram loh pemain satu ini. Harus dirugia dulu dia biar jadi halal kurasa. Habis itu menit ke-15 Bahrain dapat free kick. Aku dalam hati nggak ada feeling apa-apa. Paling diumpannya ini. Kalaupun di syuting nggak bakalan gol, jaraknya cukup jauh soalnya. Emang kok Ronaldo mau syuting dari jarak segitu ya kan? Rupanya pas ditendang swing. Waduh, jebol lah. Siapa ini nendang? Mahron? Oh, Mahron rupanya. Mahkamah Ronaldo. Pantaslah golnya lebih paten daripada abang unta kita Ronaldo ya kan? Tengok kalian lah weh, keras sekali ya tendangannya. Siapa nggak bisa gerak Martin Paes dibikinnya? Kura sudah pakai pasang dukun Bahrain ini di gawang kita. Ada tadi ku nampak sosok tinggi hitam di sana soalnya.
Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Bahrain. Habis unggul ini, para pemain Bahrain udah nampak gak jelas mainnya. Lebih sering drama mereka soalnya. Udah disenggol dikit jatuh, tapi malah gak bangkit-bangkit macam peringkat MU. Selain itu, emang nampak menghayati kali pemain Bahrain ini dipanggil Bahrain Lona. Udah nomor punggungnya niru Barcelona, pakai pemain lokal macam Barcelona, sampai hobi diving dan guling-gulingnya pun macam Barcelona juga. Kemudian pada menit ke-40 hampir aja gawang kita kebobolan lagi. Tapi untung aja syutingan keras pemain Bahrain masih bisa ditepis sama Martin Paes. Aku rasa kita semua setuju lah kalau di babak pertama ini nampak jelek kali permainan timnas kita. Udah build up-nya gak jalan, posisi pemain gak jelas, organisasi dan kerja sama tim gak ada, lombol terus, disuruh pressing gak bisa, malah kita terus yang kena pressing. Hancur kali ya. Curiganya aku ini masih terngiang-ngiang kayaknya pembantaian 10-0 di era kegelapan dulu. Tapi untung aja di tambahan waktu babak pertama timnas kita akhirnya bisa bikin gol. Berawal dari crossing Ivar Jenner, bola liar bisa dimanfaatkan sama Wah Haji Ratnar jadi gol. Yes, 1-1 skornya jadi imbang. Tapi jangan senang dulu kita, ada VAR. Cuma pas dicek VAR lama kali yang ngeceknya. Entah apa yang diomongin wasit Romani sama wasit VAR-nya. Sampai bisa selama ini mereka ngeceknya. Kurasa mereka lamanya ini bukan karena ngecek VAR. Lebih ke ngecek amplop dari Bahrain makanya jadi lama. Gol Indonesia ini, cuman wasit VAR. Tunggu dulu bang. Kita telepon dulu Sultan Bahrain ini. Semana nih pak, gol pula Indonesia ini. Mau kita sahkan apa kita batalkan? Janganlah disahkan. Ya udah, rekening masih yang biasa. Nah udah, cek rekening lah, udah kukirim. Wih, sedap ini. Tapi nanti lah ya pak. Ini kita kasih dulu gol sama orang ini. Biasa, biar nggak nampak-nampak kali. Oke, aturkan kalian lah. Udah sih, udah masuk. Tapi kau sahkan aja dulu golnya. Babak 2 nanti kita atur. Akhirnya gol tetap sah dan skor pun berubah jadi imbang 1-1. Mantap Wah Haji Ratnar, one shot one kill. Udah bisa lah namamu diganti jadi Fragnar. Franco Ratnar. Habis itu di akhir babak pertama Bahrain dapat free kick di depan kotak penalti lagi. Tapi untung aja syutingan dari Mahron masih melambung tipis dari gawang Martin Paes. Ngeri-ngeri kali ya tendangan si Mahron ini ya. Sering nonton tendangan si Madun dia kurasa makanya tendangannya paten terus. Habis itu nggak ada lagi gol yang tercipta sampai babak pertama habis. Skor 1-1 pun jadi skor sementara di babak pertama. Walaupun mainnya jelek, tapi untung aja lah di akhir babak pertama satu syutingan kita bisa dimaksimalkan jadi gol. Tapi selain permainan kita yang jelek, ada yang lebih bikin emosi pas nonton babak pertama tadi. Apa itu Nol? Ya udah jelas tingkah para pemain Bahrain ini lah. Jatuh sikit ngadu ke wasit, Gitu-gitu aja terus diulang-ulang orang ini. Woi biawa, ini wasit, bukan bapakmu. Ngapain kok ngadu-ngadu terus? Bacot kali kok Nol. Ya itu memang kami lagi ngadu ke bapak. Bapak kami presiden FC soalnya. Biawak lah, pantas lah mereka ngadu terus dari tadi. Punya backingan pusat mereka ternyata. Kemudian masuk di babak kedua, Kok Sinteyong langsung bikin 2 pergantian pemain. Jordi Amat digantikan sama Rizky Ridho. Memang Jordi Amat di babak pertama kurang nyetel dengan JJ sama Mesilgers. Jadi pergantian ini cukup wajar lah ya kan. Sedangkan Sandy Walsh diganti sama Eliando Renders buat menambah determinasi kita. Nah barulah di babak kedua ini timnas kita mainnya lebih bagus. Build up dari belakang jalan, dan beberapa kali timnas kita bisa ciptakan peluang. Tapi masih nggak berubah tingkah pemain Bahrain di babak kedua ini. Biar tahu kalian, drama Korea mungkin banyak disukai cewek-cewek Indonesia karena mereka belum tahu dramanya Bahrain. Saking bagusnya drama Bahrain ini, jangankan orang Indonesia, Kok Sinteyong aja yang orang Korea pun sampai gak bisa berkata-kata. Makanya kalian yang nonton video ini kasih tahu sama cewek kalian, Dek, gak usah lagi nonton drama Korea dek, ada drama yang lebih bagus, kau tonton drama Bahrain. Selain itu, ketelitian dan kesabaran wasit juga nampak diuji pas mimpin match Bahrain ini. Harus jeli mata wasitnya nengok mana yang pelanggaran, mana yang acting, mana pelanggaran yang sesuai budget yang udah ditransfer tadi. Tapi memang susah lah jadi wasit di pertandingan kayak gini. Besok-besok kalau ada tes ngelamar kerjaan jadi wasit, mending ujian yang mimpin match yang ada Bahrainnya. Kalau adil berarti dia wasit sejati. Tapi kalau nggak adil langsung kita pukulkan aja pakai kayu jati. Kemudian di menit 54 Bahrain dapat peluang di kotak penalti Indonesia. Tapi untung aja syutingan si Mahron masih melambung. Cuma memang berbahaya kali syutingan si Mahron ini. Syutingan jarak jauh mengancam gawang kita, syutingan jarak dekat mengancam para penontonnya. Habis itu menit ke-58 Kok Sinteyong bikin pergantian lagi. Wonderkid kesayangan kita Marcelino Ferdinand dimasukkan buat gantiin Malik Rizaldi. Pas Marcelino masuk ini sebetulnya ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan apa itu Nol? Kemungkinan pertama dia masih bagus dan jadi Marcelino, atau kemungkinan kedua dia buang-buang peluang macam Marcel Lingard. Habis itu makin parah lah aksi guling-guling dari para pemain Bahrain ini. Jatuh sikit guling-guling, gak jatuh pun juga guling-guling. Dan untung aja kalau nanti mereka away ke Indonesia itu mainnya di Jakarta. Coba kalau mainnya di Bali, pasti senang kali orang-orang di Bali dapat banyak bahan buat masak babi guling. Kemudian menit ke-74 akhirnya timnas Indonesia bisa comeback. Tendangan pressing cantik Rafael Strike dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Bahrain. Skor pun akhirnya jadi 2-1 buat timnas Indonesia. Ciamik kali ya golnya El Kemarinnya. Emang ginilah harusnya tugas striker. Bisa bikin gol di momen-momen penting. Jangan pula niru Darwin Nunes ya kan. Dimasukkan pas momen krusial tapi rupanya malah dia yang bawa sial.
Habis comeback ini makin nyaman lah timnas kita buat pegang bola. Bahrain pun mencoba buat menyamakan keadaan dengan bermain lebih menyerang. Situasi ini menguntungkan kita juga karena kita bisa melancarkan counter attack berbahaya. Beberapa kali umpan-umpan kombinasi pemain kita bisa membahayakan pertahanan Bahrain. Udah nyaman kali ya kan? Bahkan saking nyamannya pemain kunci macam Prof Tom Haye dan Rafael Strike ditarik keluar dan digantikan sama Nathan Choaon dan Witan. Sampai menit 90 udah pede kali kita ini bakal membawa 3 poin dari match ini. Tapi yang membiawakkan ya wasit Oman yang satu ini. Tambahan waktu 6 menit. Tapi sampai menit 90 tambah 9 pun masih belum ditiup juga peluit akhir pertandingannya. Emang jelas sekali udah disiram sama Sultan Bahrain wasit Oman ini. Kurasa nggak bakal ditiup dia peluitnya kalau Bahrain belum bisa bikin gol balasan. Mungkin udah 2 kali 90 menit pertandingannya bakalan tetap dilanjutkan dia kalau Bahrain belum bisa bikin gol. Dan betul aja apa yang kita semua takutkan terjadi. Menit ke 90 tambah 9, Bahrain akhirnya bisa bikin gol balasan. Berawal dari skema corner lagi dan lagi Mohamed Marun bisa menyambar bolanya dan jadi gol. Skor pun jadi imbang 2-2. Cek ke VAR sheet. Alah, gak usah kalian berharap cek VAR. Dicek pun cuma formalitas aja itu. Tetap bakal disahkan ini golnya, yakin aku. Kan betul kan, emang biawak kali ini wasitnya. Udah nampak kali dari tadi pasti mau bikin sesuatu dia biar Bahrain gak kalah. Harusnya malahan di momen counter attack kita di menit ke 90 tambah 7 ini udah dihentikan pertandingannya. Tapi cemana lah ya kan? Jangankan kalian di rumah yang geleng-geleng dan terheran-heran nengok wasitnya ini. Kurasa Tuhan di surga sana pun heran. Kok ada lah manusia kayak gini ku bikin. Emang udah pasti nggak betul sesuatu yang dipimpin sama sebagian besar orang-orang botak. Kok malah nyalain orang-orang botak pula konol? Ya emang gitu faktanya biawak. MU dipimpin pelatih botak malah jadi pelawak. Sedangkan match timnas yang dipimpin wasit botak hasilnya malah jadi MU. Sama-sama harus dibully terus soalnya. Nah gitu udah gol, kita punya kesempatan buat paling nggak berusaha lah ngegolkan dari kick off ya kan. Tapi baru mulai kick offnya langsung ditiup wasitnya ini peluit tanda pertandingan berakhir. Bisanya kau niup peluit. Dari tadi kok nggak kau tiup peluitnya biawak? Hilang tadi peluitku nol, ini baru dapat. Asli lah, tambahan waktu 6 menit, gol di menit ke-9, selesai di menit ke-10. Ini kurasa tadi kalau cuma 1 menit pun tambahan waktunya, kurasa selesainya di menit 90 tambah 4 besini ya kan. Karena nggak terima dengan keputusan wasit, keluarlah budaya asli Indonesia. Apalagi gelut lah. Bench timnas Indonesia protes keras lah ke wasit. Sampai manajer timnas pun di kartu merah sama wasit. Salah wasitnya yang ngasih kartu merah sama Indonesia. Merah di Indonesia itu artinya bukan keluar tapi berani. Majulah si Sain Patinama mau menghantam satu Bahrain ini. Untung lah nggak ada Cole Palmer di timnas Indonesia ya kan. Kalau nggak udah duduk-duduk lah dia nonton orang ini ribut. Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia ada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Walaupun kita belum pernah kalah, tapi timnas Indonesia masih belum pernah menang juga. Asli lah, ini imbang rasa kalah lah buat kita. Buat Bahrain ini imbang rasa menang ya kan. Dan yang nggak tahu malunya, PSSI Bahrain ini bikin postingan pula. Dibikin mereka ngegolinnya di menit 90 tambah 6, bukan di 90 tambah 9. Woi biawak, nggak lulus SD kok apa cemana? Yang nggak taunya kok bedain angka 6 sama 9? Lulus SD-nya itu 0. Tapi nyogok. Tapi udah ada peningkatannya kita ya kan. Dari yang tadinya dibantai 10-0 sama Bahrain, sekarang cuma main imbang 2-2. Ya udahlah nggak apa-apa kan, biar nggak sepele kali orang itu sama kita. Cuma yang gak enak ini cemana lah ya kan. Kalau tadi wasitnya fair masih enak. Ini nggak fair kayak gini mana enak. Prediksiku kemarin hampir betul lah wak geng. Kita menang 1-2. Tapi cemana lah, manusia cuma bisa memprediksi, yang menentukan ya wasit Oman. Cuma harus diapresiasi lah kesulitan negara Timur Tengah ini ya kan. Bisa saling mendukung mereka biarpun beda negara. Kayak yang main Bahrain, wasitnya orang Oman dibuat. Tapi tetap saling mendukung mereka. Kalaupun dibalik posisinya Indonesia yang main tapi yang mimpin wasit ASEAN cemana? Belum tentu juga kita didukung mereka. Contohnya udah ada jelas si Fakrum Udom inilah. Makanya gue bilang luar biasa lah kesulitan Timur Tengah ini. Ya iyalah nol, kalau duit berbicara siapapun bisa solid nol. Tapi hasilnya masih dendam aku sama wasit Roma ini sampai sekarang. Gara-gara si Bota ini gak jadi naik ke peringkat 2 timnas Indonesia soalnya. Kalian kalau ketemu wasit Oman ini di jalan, siapa sih nama wasitnya ini? Tunggu aku searching dulu. Ahmed Al-Kaf. Salah kayaknya namanya ini. Harusnya Ahmed Al-Fa lah ini. Aku tanya dulu sama kalian, kalau kalian ketemu wasit Oman ini di jalan, kalian ngapain lah? Coba kalian curahkan dulu pengetahuan, akal budi dan kegondoan kalian di kolom komentar ini. Biar ku tengok dulu mau kalian ngapain lah wasit Oman ini. Kalau kau cemana nol? Oh kalau aku, ku maafkan sih, aku kan pemaaf orangnya, nggak suka marah-marah, nggak suka ngomongin orang. Cuy, jijik kali aku denger omonganmu nol. Ya udahlah, harus riset lah kita ya kan. Fokus buat match selanjutnya lawan Cina buat dapatin 3 poin. Soalnya Cina juga mainnya nggak terlalu bagusnya. Dan mereka sekarang masih jadi juru kunci klasemen sementara grup C karena kemarin kalah lawan Australia 3-1. Australia aja kita imbangi. Jangan sampai lawan Cina ini kita kalah ya kan. Tapi tergantung wasitnya juga sih ya kan. Nah saranku kalau mau adil kayaknya harus cewek cindol yang mimpin pertandingan ini nanti. Harusnya nggak susah lah buat timnas kita buat dapetin 3 poin di match away ke Cina. Cuma takutnya nanti udah dapat tambahan 3 poin kita dari Cina, tapi klasemen kita di grup bukannya jadi 6 total poin kita, malah jadi 4,5 poin pula. Kok kurang 1,5 nol? Iya, kena potong pajak poinnya pas masuk ke Indonesia.
Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng, mau tidur dulu aku. Susah kali aku tidur dari semalam. Dia mau tidur, tebayang muka wasit Oman terus soalnya. Dadah Wak geng.